Mungkin sekitar 30 menit awal. 30 menit ya. Oke. Aku 30 menit awal. tak ini aja ya, tak cepetin Iya. gitu ya. Ya nanti banyak diskusinya, nanti juga aku share bahannya juga. Oke, aku izin share screen ya teman-teman sekalian. Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih Mas Taufikul, Mas Taufik dan Mas Abizar sebagai penggiat hermeneuta ya. Kita bisa berkolaborasi lagi, kita mengkaji tentang satu tema yang sangat sentral dan juga nggak akan pernah bosan deh membahas tentang kajian argumen adanya Tuhan, nggak akan pernah bosan. Karena ini selalu menarik dan kontroversial, itu seperti itu. Oke, saya akan membahas gitu ya, dua argumen besar dalam rumpun kosmologi, yaitu argumen kontingensi dan argumen kalam begitu ya. Bagaimana dari kacamata TSKT ya, atau teori yang saya gagas, teman-teman sekalian, yang sudah saya presentasikan di Hermen itu juga. Itu ada bahas TSKT dan TSKA begitu ya, teori sistem kritik atas ateisme. Terus hari ketiga waktu itu membahas tentang kritik terhadap agnostisisme itu seperti apa. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita dibatasi waktu gitu ya. Saya nggak akan lama-lama, saya mungkin langsung masuk analisis yang bersifat direct analisis gitu ya. Apa sih pandangan saya terhadap dua argumen besar ini? Saya akan kaji lewat argumen ini dulu ya, apa namanya, kontingensi terlebih dahulu teman-teman sekalian. Jadi kalau saya melihat argumen kontingensi itu yang pertama ya, ada beberapa problem dasar ya. Yang pertama itu ketika dia menyatakan alam itu mungkin ada, mungkin tidak. Oke, memang itu relatif gitu ya. Tapi kenapa hanya berhenti kepada mungkin ada, mungkin tidak, tergantung begitu ya. Berkembang kan begitu, berubah-ubah begitu ya, bersyarat. Harusnya kita harus masuk terlebih dahulu, kenapa kok bisa dia tergantung? Kenapa kok bisa relatif? Nah, ini masuk pada hakikat realitas atau hakikat kausalitas, teman-teman sekalian. Filsuf-filsuf macam Leibniz, ya, itu nggak banyak mengkaji ini. Ibnu Sina itu nggak terlalu banyak mengkaji ini. Tapi ketika masuk pemikirannya Mula Sadra, itu lumayan ya. Dia masih mengkaji tentang fakir, tentang kefakiran, tentang kebutuhan, dan lain-lain. Tapi saya soroti, kenapa tidak membuat kajian yang sistemik berjenjang begitu ya. Misalkan, oke, ada kebergantungan. Kebergantungan itu kenapa sih kok bisa ada? Oh, ada, kalau saya ada kebutuhan. Kenapa kebutuhan bisa ada? Karena kekurangan. Itu kan seperti itu kan. Nah, Mula Sadra menjelaskan itu, tapi sifatnya apa ya? Mohon maaf ya, agak sporadis. Sporadis itu ya disebutkan semua, tapi mana yang paling dasar, mana yang paling hakikat. Itu kan begitu. Kalau kita membaca Hikmah Muta'aliyahnya atau kitab Asfarnya Mula Sadra, kecenderungan beliau pada ya kausalitas itu hakikatnya adalah ketergantungan itu sendiri. Nah, kalau ditarik lebih dasar lagi, apa hakikatnya? Adalah wujud, karena beliau memisahkan antara eksistensi dan esensi, itu kan seperti itu ya. Yang paling dasar itu adalah wujud, itu kan begitu kan. Kalau saya bukan wujud, tapi kekurangan. Yang membedakan saya dengan Mula Sadra di situ, karena wujud itu kan umum, sifat itu juga wujud ya. Terus juga kelebihan kekurangan juga wujud kan begitu kan. Terus wujud itu kan sangat general ya, itu kan begitu. Kalau kita mau cari hakikatnya tapi kembali ke kembali ke umum kan begitu kan ya. Itu kan akhirnya, bentar ya teman-teman. Itu kan akhirnya menjadi fatal, itu kan begitu kan. Maka maka dari itu, bentar bentar ya. Ya, maaf teman-teman. Ya. Jadi apa namanya, kenapa nggak diruntut dulu hakikat dari kontingensi, kenapa kok kontingen itu harus dikaji, dan itu sistemik ya, sistemik dalam artian itu mana yang prinsip paling dasar, mana prinsip turunan, dan itu membentuk yang namanya, oh ya wajar, sehingga ini membentuk yang namanya kebergantungan. Itu kritik saya yang pertama di situ ya teman-teman sekalian, tentang hakikat realitas, hakikat kausalitas, itu kan begitu. Lalu bagaimana misalkan theoretical gap yang itu sering saya soroti, yaitu tentang
sakjane bagaimana hubungan antara kausalitas dan keteraturan. Teleologi itu kan begitu. Walaupun argumen teleologi itu seringkali dipisahkan dengan argumen kosmologi ya, tapi sebenarnya harusnya imbok yo sistemik begitu ya. Karena realitas itu kan bersifat utuh begitu kan. Kesannya argumen kontingensi itu memahami kausalitas itu hanya rangkaian seri gitu ya. Terus bagaimana rangkaian rumitnya, rangkaian sistemnya seperti apa kan begitu kan. Ini harus juga dipikirkan, nggak sekedar memotret kebergantungan terus apa namanya itu ditarik ini semua bergantung maka membutuhkan yang mutlak. Ini terlalu jauh gitu ya, terlalu cepat saya menyimpulkannya seperti teman-teman sekalian. Nah, terus bagaimana misalkan hubungan antara tadi ya hakikat kausalitas tadi. Tolong di silent ya Mas ya, makasih. Hakikat kausalitas tadi dihubungkan dengan misalkan gradasi realitas. Itu kan seperti itu kan ya, karena realitas itu bukan flat tapi bergradasi. Argumen kontingensi kebanyakan nggak mengkaji ini teman-teman. Yang mengkaji ini lagi-lagi adalah mula sadra. Cuman mula sadra sekalipun itu menjadi problem nanti. Karena apa? Dia bukan begini ya, bukan oke ini kekurangan, kebutuhan, ketergantungan gitu ya, ada perbandingan gradasi enggak. Tapi gradasi itu ditunjukkan untuk menunjukkan yang namanya, oh, yang paling tinggi adalah Tuhan, gitu kan ya. Lalu dia bergradasi, intensitasnya beda-beda begitu ya. Tapi dia kesatuan wujud. Jadi problem, berarti Tuhan itu kesatuan wujud dengan yang namanya yang relatif juga. Walaupun sadra itu membeda. Yang mutlak, yang relatif ya relatif. Tapi ketika ada kesatuan wujud, itu menjadi kabur nanti. Kan begitu ya, kritik saya seperti teman-teman sekalian, ke mula sadra juga, itu kan seperti itu ya. Maka dari itu, sebenarnya eh, gradasi realitas itu seharusnya diarahkan untuk menunjukkan keterbatasan atau efek dari kekurangan itu sendiri, bukan untuk menunjukkan intensitas yang berbeda-beda, lalu eh, masih memasukkan Tuhan sebagai dalam kesatuan wujud. Nanti akhirnya kan Tuhan juga terikat yang namanya ini ya, kesamaan dengan makhluk itu kan seperti itu ya. Itu kritik saya seperti teman-teman sekalian. Lalu next, yaitu ya tadi ya, bagaimana menghubungkan antara masalah kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Ini kan semua fakta semua. Ada keteraturan, ada kekacauan. Ini seperti apa? Menghubungkan secara sistemik itu tuh seperti apa? Ini tentu nggak dibahas. Nggak hanya kontingensi, Kalam pun juga nggak membahas ini. Itu kan begitu kan. Sehingga bicara kausalitas itu bersifat seri gitu ya, rangkaian seri gitu ya. A, B, C, D, E. Tapi bagaimana sistemnya? Bagaimana keteraturan? Ya dia nggak membahas itu. Nah, mengapa saya menolak dikotomi argumen itu karena ya tadi dia sangat reduksionis, memisahkan antara rumpun kosmologi dan rumpun teleologi ya teman-teman sekalian. Yang itu jadi keresahan saya itu kan begitu ya. Terus juga tidak semua argumen kontingensi itu punya komitmen yang jelas. Terkadang dia komitmen pada keterhinggaan. Ya, kayak misalkan siapa namanya dosen UGM namanya Mas Ahmad Ataka itu, dia Asy'ariyah banget. Ada yang nggak usah berkomitmen pada keterbatasan. Misalkan kayak Leibniz, Ibnu Sina misalkan. Nah, padahal kita harusnya standing point apakah terbatas atau nggak terbatas. Ini yang membedakan antara kontingensi dan kalam. Kalau kalam itu komitmen pada keterbatasan. Tapi kalau kontingensi terpecah dua macam ya. Ada yang mengarah pada keterbatasan, ada yang mengarah pada ketidakterbatasan. Kalau mengarah pada ketidakterbatasan, jatuhnya nanti adalah paradoks. Ketika alam itu tergantung tapi tak terbatas, itu paradoks. Berarti dia tidak menyelami hakikat kausalitas yang itu kekurangan, fakir itu kan begitu. Ada gradasi realitas yang itu menunjukkan paling superlatif dan juga berbagai macam kelemahan ketainggaan. Walaupun ada tipikal kayak siapa namanya Ustadz Nuruddin misalkan, itu berkomitmen pada keterhinggaan. Itu gitu ya. Dan dia fokusnya adalah membantah ketainggaan. Jadi beliau pernah ngomong itu adalah jantung utama dari argumen kontingensi itu atau imkanul wujud itu kan begitu. Tapi dia tidak membangun bagaimana tadi ya hakikat kausalitas, hubungan kausalitas dan keteraturan dengan kekacauan apalagi. Tapi yang penting ketahinggaan salah. Kalau ketahinggaan salah, maka apa Tuhan ada itu kan begitulah. Ini
bagaimana kurang kuatnya di situ ya, teman-teman sekalian, lebih sifatnya reaktif daripada konstruktif kalau saya melihat argumen ini itu. Bahkan ada juga yang bersifat mengarah pada multiverse. Misalkan punyanya Mas Ataka tadi dan Almeida, kalau Ataka ini terbatas begitu ya. Kalau Almeida dia bersifat tak terbatas itu kan begitu. Nanti ada kontradiksi di situ ya teman-teman sekalian. Nah, oke, lanjut. Wait, wait. Aku tak share screen sendiri aja. Bentar, bentar. Ini ya. Oke, itu kritik saya teman-teman sekalian. Lalu juga ada masalah itu ya tidak menekankan pada kurang menekankan pada kajian sains itu kan begitu ya. Karena bagaimanapun apa kalau dibandingkan Kalam tidak terlalu fokus di sains itu kan begitu. Kalau Kalam kan bahasnya bahwa Big Bang dan sebagainya begitu ya. Masih membawa hukum termodinamika kedua dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Cuman ada juga varian argumen kontingensi yang itu berkolaborasi dengan argumen Kalam. Misalkan punyanya Mas Ataka misalkan. Ustadz Nuruddin itu kan begitu. Cuman nanti kalau pakai argumen Kalam, kecenderungan dia pakai pisau cukur Occam atau prinsip persemonial atau prinsip kehematan. Jadi ketika dia menyatakan alam tercipta, maka apa? Ini pasti Tuhan, itu kan begitu kan ya. Langsung disimpulkan seperti itu. Tapi nggak lewat bagaimana kajian kausalitas yang sistemik gitu kan begitu dalam artian, do bentar, apakah ketika alam diciptakan dari tiada, apakah sama dengan Tuhan? Bagaimana dengan kemungkinan imaterial yang lain? Misalkan seperti itu nggak dibahas sama kontingensi maupun kalam ya. Tapi disimpulkan ya pokoknya tak hingga itu nggak mungkin itu kan begitu. Apakah kausalitas imaterial langsung berhenti ataukah terhingga tapi banyak tapi terhingga atau bagaimana juga dibahas sampai sejauh itu teman-teman sekalian. Nah, itu pun argumen kontingensi dan kalam tidak semua satu 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 pendapat ya. Ada yang kayak Romo Magnis Suseno misalkan itu menyatakan ya paling banter sampai kepada yang mutlak begitu saja. Tapi yang mutlak itu belum tentu Tuhan, itu malah begitu. Berarti yang mutlak itu bisa selain Tuhan, kan itu ya paradoksnya di situ ya kalau Romo Magnis dan teman-teman sekalian ya. Juga bagaimana kurang membentuk ya pose yang terbatas secara argumen positifnya, tapi cenderung bagaimana yang penting tak hingga itu salah dulu itu kan seperti itu ya. Ya itu nanti ketika menghadapi ateisme ya. Kalau kalau saya ya teman-teman sekalian agar punya bangunan positif yang kuat, punya diskursus yang kuat juga itu kan seperti itu ya. Ya teman-teman sekalian. Lanjutnya ya. Nah, juga lebih baik jangan mengandalkan sekedar pisau cukur Occam ya, cepat menyimpulkan itu kan begitu. Biasanya itu kan kayak Mas Ataka dan kawan-kawan itu kan, oh alam itu terbatas, maka ya ada pencipta namanya Tuhan. Langsung begitu kan, cenderungannya kan seperti itu kan. Itu terlalu cepat dalam menyimpulkan. Belum lagi dasarnya adalah kajiannya tadi kurang hakikat kausalitasnya seperti apa, hubungan kausalitas dengan tadi ya, faktor kekurangan, kebutuhan, terus gradasi realitas, habis gitu hubungannya dengan keteraturan kekacauan dalam satu sistem. Ya ini cenderung cenderung kurang utuh. Kalau kita ingin menaikkan argumen sampai kepada Tuhan, ya ini harus selesai dulu, utuh dulu. Prinsip-prinsip dasar dunia ini. Bahkan bukan hanya asal-usul dunia, alam semesta, tapi asal-usul segala sesuatu yang mungkin ada juga. Itu sih, memang kelemahan dasar dari rumpun argumen kosmologi dan trilogi itu di situ, teman-teman sekalian. Itu gitu ya. Nah, oke, saya batasi selesai dulu ya untuk argumen kontingensi. Sekarang saya beralih kepada respon saya terhadap argumentasi kalam ya. Apa sih yang membedakan dengan argumen kontingensi ya? Bentar, oke. Nah, saya menggunakan studi kasus William Lane Craig. Karena William Lane Craig ini filsuf yang modern yang itu sangat terkenal menghidupkan kembali ide-ide Al-Ghazali dan Al-Kindi begitu ya. Jadi walaupun ini filsafat Islam, tapi tetap bersentuhan dengan filsuf-filsuf yang non-Islam juga, teman-teman sekalian. Apa yang membedakan dengan argumen argumen kalam dengan argumen kontingensi, itu kan begitu kan. Kalau argumen kalam, itu kecenderungan adalah dia bukan sekedar menunjukkan ketergantungan,
tapi lebih pada ke bagaimana ini berawal ini maka ada yang mengawali dan ini semua terbatas. Yang membedakan di situ ya, teman-teman sekalian. Jadi ada 3 premis besar ya yang membedakan dengan argumen kontingensi. Kalau kontingensi itu kan ketergantungan, butuh penjelasan yang masuk akal, pre-sufficient reason itu kan begitu. Apakah prinsip lemah dan prinsip kuat, kan begitu teman-teman sekalian ya. Nah, kalau argumen kalam itu lebih pada ke menunjukkan keterbatasan, menunjukkan keberawalan. Lu kan sama dengan punya Mas Gigi berarti kan. Nah, Mas Gigi nyontek ya kan begitu kan. Nah, nanti saya tunjukkan bedanya apa. Saya tunjukkan kritik saya apa, itu kan begitu. Ini 3 premis utama teman-teman sekalian ya, yaitu segala sesuatu yang mulai ada memiliki penyebab. Alam semesta mulai ada dan seterusnya. Maka ada yang mengadakan, yang menyebabkan, yang mengawali. Jadi yang membedakan argumen kalam dengan argumen kontingensi adalah kalam berkomitmen pada keterhinggaan. Walaupun nanti William Lane Craig itu juga menolak keterhinggaan yang bersifat aktual infinite, tapi dia menerima potensial infinite. Nanti kita bahas ya di mana kontradiksinya, itu kan seperti itu. Nah, mengapa terbatas? Karena berbagai argumen tadi ya. Ya dia memasukkan kontingensi juga kebergantungan, perubahan, perkembangan dan lain-lain ya, teman-teman sekalian, kerelatifan. Terus yang khas memang dia juga nyikat ketahinggaan. Andai alam tak berawal, maka dia tak akan mencapai masa kini. Ini argumennya Al-Kindi ya, cuman diulang lagi oleh WLC ya, William Lane Craig begitu ya. Satu langkah didahului ketahinggaan, maka tak ada tugas yang selesai. Ini juga disampaikan oleh WLC, Ustaz Nuruddin juga, itu kan begitu ya. Intinya ketahinggaan itu nggak boleh benar terlebih dahulu. Itu argumen utama mereka seperti itu. Masalah sebagian dan keseluruhan, kalau keseluruhan dalam ketahinggaan itu diambil sebagian, maka tetap tak hingga. Itu kan paradoks ya, teman-teman sekalian kan begitu. Terus paradoks Hotel Hilbert itu kan nggak mungkin ada satu hotel isinya banyak orang terus ada tamu tak hingga, itu bagaimana ya, menggeser 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 akhirnya menjadi hal yang sulit dipahami, itu kan begitu kan. Terus rangkaian yang terhingga ditambah terhingga tetaplah tak terhingga ya, sorry ini salah ya, itu juga argumennya Romo Magnus Suseno misalkan demikian. Terus juga pakai teori Big Bang dan sebagainya. Nah, WLC itu menambahkan yang namanya uh, beberapa prinsip, yaitu keberawalan itu semua butuh penyebab, itu hal yang pasti, itu kan begitu kan ya. Terus jika salah maka tidak dapat dijelaskan mengapa segala sesuatu tidak muncul secara acak tanpa sebab. Harus ada yang namanya penjelasan sebab ya teman-teman sekalian. Yang terakhir beliau pakai prinsipnya Parmenides, yaitu bagaimana tidak mungkin apa yang dari tiada itu menjadi ada, ex nihilo nihilo fit, pasti ada penyebab, itu kan begitu kan. Nah, ini ada beberapa penjelasan premis ya. Jadi dia itu menggunakan paradoks Hotel Hilbert, terus juga bagaimana teori Big Bang kan begitu kan ya, yang menjelaskan asal mula ruang dan waktu dan hukum termodinamika kedua, yang menunjukkan bahwasanya makin bertambahnya waktu, alam semesta makin lama makin chaos gitu ya, makin kacau, itu kan seperti itu kan. Nah, itu seperti itu. Terus ada premis ketiga, bahwasanya, kita lanjut ya. Lah kesimpulan alam memiliki penyebab, itu kan seperti itu kan. Terus diberikan sifat-sifat Tuhan personal, itu kan seperti itu ya. Yang changeless, spaceless, timeless, immaterial dan lain-lain ya. Yang itu cocok dengan agama Katolik. Sorry, Protestan ya, apa Krek, itu kan seperti itu teman-teman sekalian. Itu begitu ya. Nah, ini saya coba berikan kritik perspektif TSKT, itu kan begitu kan. Kurang lebih juga hampir sama kritiknya. Jadi dalam hal ini kontingensi lebih kuat dalam hal kajian prinsip-prinsip yang mendasari kenapa dia terbatas. Kontingen itu lebih kuat. Kalam itu cenderung bagaimana agar semua terbatas dalam spasio temporal ya, teman-teman sekalian. Dan keberawalan kreasi ex nihilo, fokusnya di situ. Tapi basic dasarnya dia, mengapa dia terbatas, nggak sekuat kontingen, itu kan begitu. Kontingen pun juga kita telah tunjukkan apa kelemahan mendasarnya teman-teman sekalian ya. Terus juga bagaimana argumen kalam misalkan menjelaskan tentang
ketergantungan, kausalitas, kebutuhan, dan kekurangan. Ini juga nggak banyak kajiannya ya teman-teman sekalian, tapi lebih pada ke kerelatifan waktu, keterbatasan waktu, terus hukum Tirmu kedua nanti juga kita akan bahas ya teman-teman sekalian. Nah, juga bagaimana misalkan uh, Craig itu terburu-burunya adalah ketika dia itu menjelaskan yang namanya alam itu berawal, maka dia langsung menyimpulkan harus ada penyebab yang mutlak menggunakan parsimony principle atau menggunakan pisau cukur Occam yang artinya nggak usah argumen ribet-ribet lah, satu itu udah penjelasan yang paling sederhana. Ini kan kesannya kayak menghindar gitu ya, kesannya kayak apa namanya cepat menyimpulkan. Kenapa nggak membuat generalisir? Kalau ini semua terbatas ya maka alam di luar itu juga terbatas, imaterial juga terbatas. Kenapa nggak begitu? Kenapa kok apa namanya itu sekedar pisau cukur Occam gitu loh? Yang itu mohon maaf sangat dangkal teman-teman sekalian. Terus bagaimana hubungan antara kalam dengan keteraturan misalkan? Walaupun ini ya, walaupun kalam itu menjelaskan tentang hukum termodinamika kedua, tapi sekedar untuk menjelaskan menunjukkan keterbatasan. Tapi bagaimana hubungan antara kalam dan keteraturan dan kekacauan? Craig nggak menjelaskan sampai seperti itu. Craig juga memiliki banyak bukti, 5 argumen begitu ya. Argumen kalam, argumen teleologi dipisah-pisah itu kan begitu kan. Argumen moral juga dipakai, argumen kebangkitan Yesus juga dipakai. Jadi tumpang tindih semua dipakai. Bagaimana hubungan sistemiknya ini nggak dibahas. Bagaimana hubungan antara tujuan itu ya turunnya turunnya keteraturan dan menjadi kekacauan hubungannya dengan keterbatasan apa itu nggak dikaji. Nah, fatalnya adalah ketika Craig itu berargumen gini, aku masih ingat banget ya teman-teman sekalian. Jadi ini ya, premis yang ketiga ini ya. Craig pernah bilang begini, andaikan alam semesta tak terhingga, maka dia sudah mencapai entropi paling tinggi gitu ya. Dia sudah mencapai kekacauan paling tinggi, itu kan begitu. Nah, masalahnya alam semesta belum mencapai entropi paling tinggi. Artinya apa? Alam semesta bersifat baru, bukan kodim. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan Craig dalam melihat kausalitas dan keteraturan. Karena begini, yang namanya dalam ketahinggaan, itu harusnya nggak ada kekacauan. Karena dia harus stabil terus-menerus. Kan begitu kan ya. Kalau dia ada kekacauan, maka apa? Ada masa dulu, ada waktu di awal mula waktu, keteraturan itu tertinggi, terus dia menurun jadi kacau. Tapi kalau dalam ketahinggaan tidak mengenal awal mula, tidak mengenal superlatif, tidak mengenal paling, tidak mengenal keteraturan tertinggi, apalagi menurun. Nah, ini fatalnya jika tidak mengkaji hubungan antara kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Di situ fatalnya teman-teman sekalian ya. Jadi itu gap besar dari argumen kalam itu di situ. Kan begitu. Juga kesan terburu-buru. Craig, kalau Anda baca premis-premisnya Craig dan kawan-kawan itu mesti alam ada yang mencipta. Alam itu creatio ex nihilo, maka harusnya ada yang menciptakan siapa itu Tuhan. Langsung disimpulkan secepat itu. Padahal Craig itu sempat andaikan apa namanya alam ada pluralitas penyebab harus terbatas. Tapi dia batalkan dengan yang namanya prinsip parsimony tadi. Nggak usah argumen ribet-ribet. Pakai bisa cukur Occam saja. Sayangnya di situ sih. Craig itu apa? Mohon maaf, terburu-burunya itu di situ. Itu kan begitu ya. Yang membuat argumennya itu kayak mental. Belum lagi ini ya. Belum lagi Craig itu masih membuka kemungkinan akan ketahinggaan. Dia menolak infinite actual infinite, tapi dia menerima potensial infinite. Jadi menurut Craig, masa depan itu terhingga, masa lalu terhingga, tapi masa depan mungkin tak terhingga. Itu kan bertentangan dengan hukum termodinamika kedua yang menunjukkan apa? Kekacauan makin meningkat menuju pada keberakhiran. Bertentangan dengan keterbatasan juga. Jadi lemahnya di situ ya, teman-teman sekalian. Termasuk Thomas Aquinas. Itu di satu sisi bilang terhingga, di satu sisi bilang tak terhingga, misalkan demikian. Nah, kalau detail kajian premis-premis William Lane Craig, itu premis pertama itu sudah menyimpulkan Tuhan itu ada terlebih dahulu. Oh, ada keberawalan, maka apa? Ada Tuhan yang menciptakan. Lalu premis 1 dan 2 itu
diperparah lagi, yaitu apa? Ya tadi ya, misalkan oke ada yang menciptakan walaupun dia itu ada kemungkinan-kemungkinan tapi harus dibantah dengan pisau cukur Occam. Kenapa nggak dibantah dengan kausalitas yang terbatas, yang itu menjadi apa senjata utama beliau, misalkan seperti itu ya. Hakikat kausalitas apa misalkan? Itu seperti itu ya. Jadi jangan fokus pada nyikat ketaigaan, itu juga penting, tapi itu bukan jadi argumen utama, teman-teman sekalian ya. Itu seperti itu ya. Terus juga ada hal yang nggak perlu dijelaskan, yaitu apa namanya? Ada beberapa kandidat yang itu bisa dikatakan mutlak, yaitu eh, konsep waktu dan konsep apa jiwa dan roh misalkan. Loh, padahal waktu konsep numerik abstrak dan jiwa dan roh itu bersifat juga relatif. Kenapa dia menyatakan ini ada potensi menuju menjadi mutlak? Ini kan analisis yang tidak diperlukan ya, teman-teman sekalian. Itu kan seperti itu kan. Itu beberapa bantahan saya terhadap apa argumentasi Kalam, terutama yang dipopuler oleh William Lane Craig ya. Itu seperti itu ya. Itu juga bagaimana rumpun argumen kosmologi itu harus diperluas. Jangan hanya fokus kepada based on universe, tapi based on the possibility of existence atau kemungkinan semua yang mungkin ada sehingga kuat, nggak mengkaji sekedar asal usul alam, tapi asal usul segala sesuatu. Lo kan terbatas mas, apa akses kita ke dunia imaterial luar betul terbatas, tapi minimal bisa melakukan generalisir. Kalau Anda baca literatur argumen kosmologi itu kan cenderung based on gerak alam semesta begitu ya, kontingensi alam semesta dan sebagainya. Kenapa bukan lebih luas lagi agar pertanggungjawaban antara alam ini dan di luar alam itu benar-benar mutlak membutuhkan yang namanya Tuhan. Harapan saya itu kan di situ ya, teman-teman sekalian, itu kan seperti itu kan. Nah, oke, ini tadi udah aku sampaikan ya tentang ketidakperluan premis ada potensi begitu ya, bahwasanya ada objek yang dapat dibayangkan dengan potensi untuk menjadi tidak disebabkan atau mutlak, itu kan begitu kan, yaitu mind dan objek abstrak, itu kan begitu. Betul, mind, pikiran itu kan yo abstrak tapi kan juga relatif, termasuk objek abstrak juga relatif kan begitu. Ngapain dia menyatakan ada potensi mutlak? Ada potensi mutlak, berarti ada potensi sama dengan Tuhan, itu kan seperti itu logikanya. Artinya apa, Dok? Yang relatif tetap relatif, gak ada potensi untuk menjadi yang mutlak, itu kan begitu ya, karena ada perbedaan ontologis yang itu tajam kan begitu kan, itu ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya juga apresiasi ada positifnya, termasuk termasuk argumen kontingensi tadi ya, ada plus minus. Tadi minusnya saya kira ada plusnya, yaitu apa, argumen ini berkomitmen pada posisi yang tegas, yaitu keterhinggaan. Walaupun ada kontriksinya tadi ya, teman-teman sekalian ya, sepakat pada yang namanya potensial infinite, terus juga mengasumsikan ketaigaan juga punya kekacauan dan keteraturan, juga ada kemungkinan mind dan objek abstrak sebagai yang mutlak. Ini kan argumen yang tidak diperlukan semua, itu kan seperti itu. Termasuk keterburu-buruannya juga menyimpulkan eksistensi yang mutlak ya, teman-teman sekalian. Ada positifnya lagi yaitu integrasi filsafat dan sains. Dia membahas Big Bang. Ada positifnya, itu kan seperti itu ya. Terus penciptaan dari tiada, saya juga mendukung creationis nihilo, walaupun dengan cara yang berbeda, dengan konsekuensi yang berbeda. Kalau dalam teori saya, creationis nihilo itu harus didukung dengan pertama, oke, keterbatasan alam. Yang kedua, keterbatasan kemungkinan imaterial. Jadi, andai kan ada kemungkinan imaterial sekalipun ada penciptaan dua kali, yaitu penciptaan imaterial dan penciptaan material, teman-teman sekalian. Jadi, harus tadi ya, basicnya bukan hanya asal-usul alam, tapi asal-usul segala sesuatu, itu kan begitu. Kritik pada ketaigaan, ya saya sepakat. Saya juga membantah ketaigaan, itu kan begitu. Walaupun juga saya mengembangkan berbagai macam premis baru ya, atau argumen baru ya. Itu yang saya telah kaji di kajian teori sistem kritik ateisme ya, di forum ini juga, itu kan begitu kan. Dan lain-lain ya, teman-teman sekalian. Itu eh, yang bisa saya sampaikan, tinjauan saya terhadap argumen Kalam dan juga argumen kontingensi. Gimana Mas Abizar, waktunya sudah habis atau masih ada waktu? Sedikit lagi sih.
Oh, Mas sedikit Gibran. lagi. Wih, tak pikir sudah lebih 30 menit itu kan begitu. Ya Ya, boleh. apa saya izin tadi Mas ya mengapresiasi argumen kontingensi tadi ya. Tadi masih masih belum soalnya itu kan begitu. Wait, wait. Tuh, kok salam lagi. Bentar, bentar. Oh, ini tadi saya sudah mengkritik, sekarang ya tentu saya harus memberikan yang namanya apresiasi ya, agar berimbang dan objektif. Bagaimanapun argumen ini juga punya sisi kuat. Walaupun saya dekonstruksi, tapi saya juga rekonstruksi ya, teman-teman. Tadi apresiasi saya terhadap argumen kalam, sekarang apresiasi saya terhadap argumen kontingensi. Yang pertama, bagusnya argumen kontingensi, dia lebih kuat secara prinsip-prinsip fundamental. Itu kuatnya di situ. Dia masih membahas apa namanya gradasi realitas, mula sadra, ya lainnya itu enggak, itu kan begitu ya. Ini khusus mula sadra ya. Terus apa namanya itu kefakiran, kebutuhan itu masih membahas. Kalau kalam itu cenderung kurang fokus di situ. Yang penting alam itu punya awal, itu kan begitu. Apa dalilnya? Big Bang, hukum termo kedua, terus apa namanya? Yang penting sikat ketaigaan, itu kan begitu ya. Fokusnya lebih ke situ ya. Kalau kontingensi tidak harus terhingga kok. Kayak Leibniz, Ibnu Sina yang emanasi, itu kan begitu ya. Terus siapa lagi ya? Banyak kok yang itu termasuk Almeida, itu kan begitu kan. Perpaduan dengan argumen kalam lebih kuat kalau menurut hemat kami ya, kayak argumennya Ustadz Nuruddin misalkan, itu saya bilang lumayan, saya nggak bilang kuat tapi lumayan, karena ya tadi berbagai macam problem, cuman dia lebih konsisten pada keteringgaan, itu gitu ya, termasuk misalkan Romo Magnis itu juga ada campuran kontingensi dan kalam misalkan, itu di situ lebih radikal dan luas dibandingkan dengan argumen gerak. Kalau geraknya Ibnu Rus, Aristoteles misalkan, itu fokus pada satu aspek, yaitu aspek perubahan. Tapi kalau kontingen, itu lebih radikal lagi, kebergantungan. Tapi kan kebergantungan ini jangan sekedar tadi ya, ini semua bergantung, bisa ada, bisa tidak, maka ini semua terbatas. Ketaigaan salah, itu jangan langsung begitulah. Maksudnya itu banyak yang dilewati soalnya, banyak yang jadi lubang, banyak yang jadi gap. Langsung ditarik kepada kebutuhan pada yang mutlak, ini kejauhan, itu kan seperti itu. Terus terakhir, jadi pada ketaigaan temporal, salah satu argumen yang kuat, saya juga sepakat. Saya juga setuju dalam hal ini. Cuman kalau saya dudukkan argumen kritik pada ketaigaan itu adalah untuk kritik ateisme, materialisme. Fokus utama dalam kajian argumen adanya Tuhan, ya bagaimana membangun argumen positif. Lu kan nggak masalah Mas Gigi, ya argumen positif juga kritik. Memang nggak masalah, tapi yang sering kali terjadi adalah argumen kontingensi terlalu fokus mengkritik pada ketaigaan, tapi kurang membangun sistem tadi, sistem argumen yang kuat begitu ya. Hakikat kausalitasnya seperti apa, terus hubungan dengan ketergantungan, dengan gradasi, kan begitu, dengan keteraturan apalagi, dengan kekacauan, menjadi kesatuan, terus jangan cepat menyimpulkan, oke, universe is create from nothing, atau universe is create, maka Tuhan, itu kan begitu. Tidak begitu. Tapi basicnya adalah penalaran dari semua yang mungkin. Nah, itu kan seperti itu kan. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Termasuk saya pernah nonton videonya Ustadz Nuruddin itu ada satu argumen kritik pada ketaikan yang saya nggak setuju itu kan begitu. Beberapa setuju, beberapa nggak setuju. Yang nggak saya setuju begini, dia pernah bilang begini. Sebab misalkan gini, sebab penyebab itu ada 5 misalkan, akibatnya juga ada 5. Berarti kan menunjukkan terbatas. Kalau sebabnya ada tak hingga atau akibatnya ada tak hingga, berarti kan jomplang. Misalkan alam ini tak terhingga, maka akibatnya terlalu banyak. Saya nggak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Satu sebab itu bisa menyebabkan beberapa akibat. Itu yang pertama. Dan sebaliknya, satu akibat bisa menyebabkan beberapa sebab lagi kan seperti itu kan. Itu kan menunjukkan argumen kontingensi itu pakai logika yang bersifat series doang, bukan sistem, bukan kompleks begitu ya. Terus kalau konsisten, ketaigaan itu sebabnya lebih sedikit daripada ketaigaan. Kebanyakan kebanyakan apa namanya akibat. Loh, berarti begini kalau konsisten ya. Berarti efeknya lebih banyak, terus sebabnya lebih sedikit. Berarti ada perbandingan sedikit dan banyak. Padahal dalam ketaigaan nggak bisa dibandingkan seperti itu. Kita memecah semuanya, itu tetap terhingga kan seperti itu ya. Itu kan menabrak premisnya sendiri. Tapi kalau argumen
kita nggak akan sampai pada masa sekarang. Saya setuju, itu benar. Memang betul, ketagihan tidak bisa dilewati. Gitu kan, seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Semoga bisa memantik diskusi ya. Itu respon saya, kritik, dekonstruksi saya terhadap argumen kontingensi dan argumen kalam, serta rekonstruksi saya seperti apa solusi yang saya tawarkan, walaupun saya nggak detail di situ ya, karena solusi saya ya di TSKT itu yang pernah saya bahas di sini. Ini saya lebih pada mengaplikasikan TSKT dan TSKA dalam uh, melihat, meninjau argumen kontingensi dan argumen kalam. Itu gitu teman-teman sekalian. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan pada yang namanya dengan kepada moderator Mas Abizar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Gigi atas pemaparannya. Mungkin saya akan sedikit memberikan poin-poin utamanya tadi ya mengenai dekonstruksinya, yaitu yang pertama yang tadi kita sudah dengarkan bahwa ada prinsip kekurangan, yang mana argumennya adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta karena memiliki kekurangan, maka ia pasti memiliki kebutuhan dan ketergantungan. Nah, dari prinsip kekurangan ini, baik dalil kontingensi maupun dalil kebaruan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi konsekuensi logis. Nah, kekurangan melahirkan ketergantungan yang merupakan inti dari dalil kontingensi. Dan kekurangan juga secara niscaya berarti bahwa segala sesuatu bersifat terbatas yang pada puncaknya membuktikan penciptaan dari tiada. Nah, itu inti dari dalil kebaharuan. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya, kami mempersilahkan untuk 3 penanya. Untuk yang ingin menanya, silakan boleh raise hand. Silakan. Silakan yang ingin bertanya ataupun menanggapi boleh raise hand. Selamat malam Kak Gigi, Oh ya, Kak Yusuf. Saya ingin bertanya dan saya ada sedikit sudut pandang yang lain dari pemaparan tersebut dan saya ingin memaparkan pernyataan saya di sini. Jadi yang pertama dalam pandangan utilitarianisme, pernyataan ini di dunia ini tidak ada baik dan buruk, yang ada hanya konsekuensi. Mencerminkan inti dari etika konsekuensialisme, yaitu bahwa nilai moral suatu tindakan tidak ditentukan oleh niat atau aturan atau prinsip tetap, melainkan oleh hasil akhirnya. Menurut filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, tindakan dinilai besar secara moral apabila menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam dalam kerangka ini, tidak ada tindakan yang secara inheren baik atau jahat. Semuanya tergantung pada sejauh mana tindakan tersebut mampu mam- mampu meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi mengurangi penderitaan. Misalnya, tindakan berbohong bisa dianggap salah dalam norma-norma moral konvensional. Tetapi jika kebohongan tersebut dapat menyelamatkan nyawa atau mencegah kerusakan besar, maka dalam utilitarianisme tindakan itu justru benar karena konsekuensinya positif, positif moralitas.
menjadi sesuatu yang bersifat kalkulatif dan kontekstual, di mana keputusan etis melibatkan penimbangan manfaat dari kerugian yang ditimbulkan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena dapat mengabaikan hak individu demi kepentingan mayoritas dan membenarkan tindakan yang secara intuitif terasa salah jika konsekuensinya dianggap menguntungkan secara keseluruhan. Maka dari itu, bagi utilitarianisme, baik dan buruk bukanlah kau kaulit baik dan buruk bukanlah kaulitas, tetapi melainkan label yang diberikan berdasarkan hasil tindakan itu sendiri. Pertanyaannya adalah bahwa hidup menjadi penuh paradoks, tentangan jika berpatokan pada nilai-nilai moral tertentu. Sementara kenyataannya tidak ada yang absolut seperti baik dan buruk, melainkan hanya konsekuensi dapat diilustrasikan dengan sangat tajam melalui analogi seekor harimau dan anak kambing. Dalam analogi ini, harimau bertemu dengan seekor anak kambing, dan sebagainya hukum alam berjalan secara naluriah. Sang harimau akan memangsa kambing tersebut. Namun dalam imajinasi kita, anak kambing itu tiba-tiba berbicara memohon sesama makhluk hidup harus saling menghormati. Nah, disinilah paradoks muncul karena nilai seperti menghormati sesama makhluk hidup adalah konstruksi moral yang tidak berlaku dalam realitas objektif atau alam hukum alam atau harimau tidak memiliki sistem etika. Ia tidak mempertimbangkan baik atau buruk, hanya bertindak berdasarkan konsekuensi evolusioner, bertahan hidup memenuhi kebutuhan biologis. Baik, terima kasih. Oke. Maaf, Mas Pratama, bisa sedikit mungkin lebih ke ini ya, persingkat ataupun Singkat lebih gitu ke ya, Kak. topik. Intinya gitu ya. Iya, Intinya gitu ya. intinya. Iya, betul. Jadi ada ribuan, intinya gini Kak, jadi ada ribuan nilai-nilai moral tertentu, sementara pada kenyataannya tidak ada yang absolut, seperti baik dan buruk. Begitu Kak. Jadi misalnya buang sampah. Buang sampah itu konsekuensi, un- melibatkan misalnya banjir. Begitu Kak. Kalau misalnya dosa-dosa kan ini, dosa kan secara konsep gitu Kak. Begitu Kak. Oke. Mungkin Mas Gigi mau langsung ditanggapi atau bagaimana, Mas? Iya, oke. Ini tentang etika ya berarti ya. Etika. Oke, ya wes. Oke, enggak apa-apa. Saya respon aja ya, teman-teman. Walaupun ini Ya. bahas ketuhanan tapi nggak apa-apa. Pernah akrab ya dengan ucapannya Rio Hasan ya tentunya. Nggak ada dosa pahala itu, adanya konsekuensi itu kan seperti itu. Iya, seperti Nah, itu Kak Gigi. betul ya Mas ya, itu kan. Iya, Rio Hasan. Oke, semoga Mas nanti ke depan ada waktu khusus kita bahas etika ya. Cuman saya spill spill dikit aja apa jawaban saya itu kan begitu ya. Iya, Kak. Jadi etika, utilitarianisme ataupun hedonisme itu punya kelemahan yang mendasar adalah lebih berfokus pada efek, lebih berfokus pada nilai manfaat dan perasaan batin kebahagiaan. Tapi dia akan mengabaikan nilai moral itu sendiri. Contoh, mohon maaf nih. Dalam hedonisme, itu sorry ya, mohon maaf ya. Zina itu adalah fine-fine saja. Karena apa? Let's say suka sama suka misalkan. Sama-sama memberikan kebahagiaan. Tapi kalau, sorry, pemerkosaan, itu bagi hedonisme itu buruk. Karena apa? Ada pemaksaan di situ, dan juga menimbulkan efek penderitaan, satunya bahagia, satunya itu menderita. Misalkan demikian. Nah, teman-teman sekalian, baik dan buruk itu harus punya pijakan yang kokoh, harus punya pijakan yang kuat. Yang pertama, universalitas.
Kalau tidak ada universalitas, itu ya gampangannya adalah absurd jadinya. Misalkan nih, nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada kebaikan mutlak. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang, kita nggak bisa mengkritik orang. Nggak ada hukum kalau sekalian, karena apa? Semua relatif, tergantung subjek, tergantung waktu dan tempat. Misalkan nih, di daerah Ponorogo, itu ada praktek, sorry ya, LGBT namanya gemblak sama warok misalkan. Kalau kita menggunakan relativisme, maka kita akan menyatakan, duh, fine saja silakan. Itu relatif kok. Atau di Makassar sana, Bugis sana, itu ada tradisi calabai. Cowok menyerupai cewek, itu kan begitu. Kita kan bilang, silakan, fine saja, itu kan kearifan lokal. Kalau begitu ya, ya mohon maaf, tidak ada hukum sekalian, tidak ada baik buruk sekalian, nggak ada bedanya baik sama buruk, misalkan demikian. Jadi etika pertama mas, itu harus punya universalitas. Yang kedua harus punya nilai inherent, apa itu baik, apa itu buruk. Karena begini, kita itu berperilaku, itu yang pertama, ada pertimbangan benar dan salah itu apa. Yang kedua, nilai baik dan buruk. Itu kan seperti itu ya, jadi tetap ada nilai inherent. Misalkan, kenapa berbohong itu tidak baik? Karena dia menutupi fakta, itu yang pertama. Masa dia berefek negatif? Iya, itu adalah dimensi efek. Tapi secara ontologi, secara eksistensi berbohong sendiri, itu adalah menutupi yang namanya kebenaran. Menutupi kebenaran itu akan berefek pada dampak yang negatif. Misalkan nih, contoh, seorang petugas bencana, penanggulangan bencana itu dikasih tugas, kamu awasi ya pantai, kalau ada yang namanya tsunami, gejala tsunami, kamu langsung nyalakan alarm. Tapi dia abai terhadap hal itu. Akhirnya apa? Berefek negatif. Perilaku abai itu tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi apa? Pada dasarnya dia bernilai buruk, Mas. Karena apa? Dia tidak bertanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak menggunakan ilmu untuk membaca tanda-tanda alam, misalkan demikian. Jadi, etika itu jangan sekedar dilihat dari efek, tapi juga nilai inherent. Nilai inherent punya aspek universalitas. Apa pijakan nilai etika? Tentu dari kajian, setelah kajian ini mas, kajian Tuhan, manusia, alam. Itu seperti itu. Jadi oke, Tuhan itu ada ya, dibuktikan adanya, lalu Tuhan itu menciptakan hukum-hukum universal. Nah, hukum universal itu sebagai pijakan kita. Bagaimana perilaku itu harus memiliki kebenaran. Itu kan begitu ya. Tidak bertentangan dengan hukum universal, hukum logika. Terus dia juga memberikan efek bukan hanya manfaat, tapi satu lagi mas, keselamatan, jangan lupa. Keselamatan, kemuliaan, begitu ya. Kebermanfaatan itu harus ada semua mas. Misalkan sekedar bermanfaat tapi nggak mulia, itu juga nggak boleh. Mohon maaf, seks bebas itu punya manfaat apa enggak? Punya, kecil. Punya kebahagiaan apa enggak? Punya, tapi kecil. Tapi tidak memiliki kehormatan. Ya jangan dilakukan. Jadi ada aspek kehormatan, kebermanfaatan, satu lagi keselamatan, memberikan efek negatif yaitu penyakit yang mematikan misalnya. Jadi etika itu sekompleks itu, nggak bisa cuma diukur yang ada aja konsekuensi. Ya wajar yang bilang orang positivistik tidak paham ontologi, bagaimana inherentnya seperti apa, hubungan Tuhan manusia alam seperti apa, akhirnya apa, yang memberikan kebahagiaan, itulah yang dilakukan. Walaupun itu menzolimi orang sekalipun. Menzolimi diri sendiri termasuk. Misalkan orang Jepang itu mas punya kebiasaan, nggak semua ya, di akhir pekan itu dia minum sake. Sake itu bir itu ya. Membahagiakan mas, tapi saat itu dia sedang merusak dirinya sendiri, fisiknya sendiri, merusak pikirannya sendiri. Nah, itu kan bukan hanya dampak, tapi bagaimana kita amanah terhadap menjaga fisik dari Tuhan ini, karunia dari Tuhan ini. Kalau di dalam Islam, misalkan berperilaku itu ada basicnya, yaitu hukum universal. Dan dalam tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ard, atau sebagai pemimpin di bumi. Jadi apa yang kita lakukan harus mengarah ke sana, itu kan seperti itu kan. Jadi nggak boleh segala cara, nggak boleh apa namanya itu menindas yang lain, atau yang penting saya bahagia tapi mengorbankan kemuliaan, mengorbankan apa namanya itu kebaikan orang lain, misalkan kebaikan bagi banyak orang, mohon maaf ya, itu
itu nggak boleh, itu kan begitu. Itu saya Mas kritik saya terhadap uh, etika utility dan juga apa namanya itu etika hedonisme itu gitu. Mas Pratama, semoga bisa menjawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, terima kasih Kak, Mas Iya, Gigi. sama-sama Mas. Oke, sip. Oke, terima kasih kepada Mas Pratama sudah memberikan tanggapan sekaligus pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya ini ada dari kolom komentar, Mas. Ada yang pengen diulang lagi tentang filsafat Islam yang ada filsafatnya. Mungkin argumen ini mungkin Mas, dalil argumen apa namanya kalamnya mungkin mau diulang. Ada yang masih belum paham. Oke, persoalan yang ada ini maksudnya wujud ya, masalah wujud ya, betul ya. Ya, wujud. Mas Muhammad Ali Irfani. Oke. Oke, saya coba buka slide lagi ya, Mas. Tadi ada yang belum saya terangkan. Itu Siap. Argumennya siapa namanya? Mula Sadra ya, tentang wujud itu seperti itu. Memang saya lewati karena memang keterbatasan waktu tadi ya. Bentar. Wait. Nah ini. Jadi kalau filsafat wujud ya Mas, ada beberapa aliran. Ada yang mengutamakan esensi. Esensi itu mahiyah ya. Apa itu? Definisi. Bangunan konstruksi mental kita, ada yang seperti itu. Itu biasanya kaum mistikus masalah itu seperti itu. Ada yang membedakan antara mahiyah dan juga wujud. Seperti, sorry ya, seperti Ibnu Sina misalkan. Itu mengutamakan, wait, bentar, mana ya? Jelut. Nah, membedakan antara mahiyah, esensi, dan eksistensi. Jadi mahiyah itu what is, kalau kalau mahiyah itu apa itu, kalau wujud itu realitas bagaimana adanya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau Ibnu Sina itu lebih pada ya kembali pada fakta, kembali kepada yang namanya realitas itu kan begitu kan, bagaimana tapi bagaimanapun dijelaskan oleh esensi gitu kan begitu ya, dijelaskan oleh esensi dan berbagai macam bentuk itu kan seperti itu. Akhirnya dia sampai kepada yang namanya kontingensi dan juga pembagian yang relatif tapi tak hingga itu ya yang saya kritik tadi itu ya. Itu kalau Ibnu Sina. Ada yang kayak Ibnu Arabi misalkan dia lebih bersifat eh, menurut saya lebih ke esensial itu kan begitu. Bagaimana pengalaman mistik gitu kan begitu. Bagaimana ya kayak namanya Mas pengalaman irfani itu kan begitu ya. Pengalaman iluminasionis sorry ya kayak Surawardi Al-Maktul dan kawan-kawan itu. Ada juga yang kayak Mula Sadra. Ini lebih ke bersifat eksistensial ya. Jadi, wait, saya kembali ke slide tadi ya. Dan. Nah, Mula Sadra itu fokusnya lebih pada ke filsafat wujud. Wujud itu sebagai hakikat segala sesuatu. Bukan esensi, itu kan begitu. Jadi esensi kita itu ya pernyataan kita, penjelasan kita tentang wujud. Kalau wujud itu di luar esensi ya. Misalkan nih, pengandaian ya, manusia itu nggak pernah lahir di dunia ini. Wujud tetap ada. Kalau kata Pak Muhsin Labib ya, Dr. Muhsin Labib itu juga dosen UIN Jakarta, terkenal ya. Dan juga dosen STAI Sadra itu yang dikenal karena beliau Syiah juga itu kan begitu. Beliau itu bahkan gini, yang wujud itu bedakan dengan esensi. Kita ngomong no Tuhan itu wilayah esensi, nggak bisa dia menggambarkan wujud. Itu ada seperti itu sampaian kan ya. Nah, kalau Mula Sadra itu gini ya, karena wujud itu lebih dasar dari segala sesuatu, maka ekstrim begini, wujud relatif, wujud mutlak itu hanya pembagian kuantitas. Tapi hakikatnya adalah wujud, makanya kesatuan wujud. Jadi bagi Mula Sadra, wujud ini satu, tapi dia bergradasi, taskik gitu ya, bergradasi, kesatuan dalam
kejamakan ini sebenarnya kesatuan. Analoginya kayak sinar matahari yang berbeda-beda intensitas. Makanya saya tadi mengkritik bahwasanya kalau begitu berarti kan Tuhan juga masuk dalam wilayah relatif kalau kalau filsafatnya seperti itu. Karena ada kesamaan tapi hanya beda intensitas. Walaupun di satu sisi Muhammad Sadra juga menyatakan bedakan antara yang mutlak sama yang relatif. Ya, tapi masih kesatuan wujud. Ya akhirnya apa? Akhirnya menjadi ada kesamaan. Nanti ya ini sekalian bantahan saya terhadap emanasi ya dan juga panteisme dan kawan-kawan. Itu gitu Mas Irfan, filsafat wujud dalam filsuf muslim ada yang eksistensial, ada yang sangat mengutamakan ekstensi itu begitu, ada yang mengutamakan esensi, ada yang memang ini berbeda tapi sebisa mungkin esensi itu harus menggambarkan eksistensi, ada yang seperti itu sih mas, singkatnya seperti itu ya. Ada yang sangat mistikus gitu ya, jadi apa yang kita bicarakan tentang Tuhan itu udahlah, itu nggak sama dengan fakta tapi hanya konstruksi akal pikiran kita, ada yang ekstrim seperti itu kan begitu kan. Itu sih mas, jawaban saya sekilas terhadap Mas Irfan. Penjelasan lanjutan tadi memang belum saya terangkan ya tadi ya. Oke, Baik. ya, sama. Oke. Masih. Bagaimana Mas Ali Irfan nih tentang tanggapannya atau mungkin masih kurang jelas? Iya, Mungkin cukup. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi yang muncul di pikiran, boleh saya tanya lagi ya Pak ya. Mohon izin. Monggo. Aman. baik. Mungkin lanjut ya Mas Gigi. Ada di kolom komentar juga pertanyaannya. Dari Mas Taufikul Hakim. Oh, Mas Jadi, Taufik. ya. Jadi dalam kalam baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, melanjut dari kalam kosmologikal argumen atau dalil hudus, Al-Ghazali, meskipun pada Al-Ghazali dalam Iqtisad mendamaikan dalil imkan dengan dalil hudus, dengan uraian atomisme yang cukup khas jika dibandingkan dengan atomisme Yunani, atom jauhar munfarid adalah unsur penyusun alam semesta. Nah, TSKT dalam upaya sistemiknya, apakah menyusun uraian tandingan mengenai penyusun alam semesta? Jika ada, sejauh mana kekhasannya dibanding sains modern? Mungkin itu, Mas. Oke. Mas Taufikul, sahabat saya. Wah. Iya. Makasih, Mas. Jadi kalau masalah atom dan kawan-kawan, ya saya menggunakan sains modern, itu begitu. Karena memang itu wilayah sains modern. Jadi dalam bab 4 disertasi saya itu saya jelaskan ya sekilas ya, karena memang bukan disertasi sains tapi disertasi filsafat. Saya jelaskan tentang teori Big Bang, Mas, termasuk apa namanya, dinamika awal mula alam semesta itu kan kalau dari Big Bang itu kan kalau awal kali itu kan wilayah fisika kuantum gitu ya, yang membicarakan tentang bagaimana penyusun mikro itu kan seperti itu. So far dalam sains modern pembentuk terkecil itu bukan atom, tapi quark dan lepton itu kan begitu. Lepton itu yang itu ya penyusun terkecil tuh ya. Nanti kalau di apa namanya di lebih gede lagi jadi inti atom dan elektron dan neutron itu kan seperti itu. Saya berpijak pada itu mas. Cuman kalau dalam kerangka TSKT tentu dia tidak mungkin bisa dipecah sampai tak hingga. Itu aja sih. Kalau itu kan ya sama dengan Asy'ariyah itu kan begitu kan ya. Itu nggak ada masalah kesamaan di situ itu kan seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika yang membedakan dengan sains modern, misalkan Mas ya, sains modern misalkan Big Bang standar itu hanya berhenti pada how universe began, bukan tafsir makna universe began. Jadi sains modern itu sekedar menjelaskan, oke, Big Bang itu titik singularitas ya, terus dia tuh meledak begitu kan, 3 gaya dasar, satu gravitasi itu berpisah kan begitu, terus gravitasi berpisah, habis gitu dia apa namanya inflasi kosmik, terus nuklir lemah dan elektromagnetik dia berpecah juga, terus apa jadi apa namanya itu anihilasi materi antimateri dan bla 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 seterusnya itu. Nah, sains hanya seperti itu mas. Tapi apakah simularitas adalah awal mula alam, awal mula segala sesuatu? Itu masuk wilayah filsafat. Nah, di situ ya yang itu
sama dan bedanya karena saya juga transdisipliner, saya juga menggunakan sains modern. Sains itu berhenti di situ. Apalagi kalau misalkan menggunakan sains based on materialistic paradigm, itu ya jelas berbeda sekali, Mas. Karena kalau menggunakan paradigma materialisme ateistik, tentu Big Bang bagi seorang ateis itu bukan, jawabannya ada dua kemungkinan ya. Dia bukan awal mula alam semesta, tapi dia hanya Big Bang yang kesekian, yang pernah saya terangkan tuh Mas ya. Jadi kayak teori Big Bounce, teori alam semesta mengembang, mengecil, tak terhingga itu, Big Bang kita ini Big Bang yang kesekian loh, yang tak hingga loh. Big Bang yang kemarin itu Big Bang yang tak hingga juga, sampai ya nggak terhingga, bukan sampai, tak terhingga itu kan seperti itu. Ada yang seperti itu Mas. Ada yang modelnya kayak Stephen Hawking sama Graham Oppy misalkan. Dia menyatakan, oke, Big Bang itu awal mula semesta, tapi awal mula semesta itu adalah kuantum, sedangkan kuantum itu lahir tiba-tiba, mak bejunduk mecungul begitu kayak orang Jawa. Maka ketika dia mak bejunduk mecungul, dia nggak butuh sebab, dia ada dengan sendirinya. Itu kan fenomena kuantum itu katanya seperti itu kan. Ya bisa dibantah loh. Kalau dalam fisika kuantum nggak terjadi hukum sebab akibat, maka dia nggak bisa menyebabkan rentetan peristiwa setelahnya, itu kan begitu kan. Dan berbagai kritik lain ya, misalkan Hawking itu terjebak pada paradoks tidak ada waktu saat itu, yang ada waktu imajiner. Oke, waktu imajiner itu berapa lama sih misalkan? Kalau dia terhingga, maka ya dia mundur juga terhingga. Kalau dia terhingga, maka mana mungkin dia mengadakan dirinya sendiri karena dia terhingga, kan begitu kan. Karena bagaimanapun dia juga terikat yang namanya kausalitas tadi, kekurangan dan lain-lain, kan seperti itu kan. Yang artinya, dia tidak terjadi hukum fisika, nggak valid hukum fisika, tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Ini kan yang menjadi masalah, kan seperti itu ya. Nah, itu yang membedakan antara TSKT dengan masalah atom tadi ya, dengan Al-Ghazali ya. Wajar sih, Ghazali itu abad 12 ya kalau nggak salah ya. Meninggalnya kan tahun 1111 ya, angka cantik gitu ya. Ya masih sains modern belum maju, wajar dia bilang atom gitu kan, jauhar seperti itu. Tapi sekarang berkembang zaman, ya kita ikuti fisika modern kalau bicara masalah atom, yaitu quark dan lepton yang paling kecil. Yang membedakan tentu bagaimana kalau sains modern itu ya sifatnya mekanistik, sedangkan filsafat kita itu ya bagaimana membatasi itu dalam kerangka keterbatasan, keteraturan, dan kekacauan dalam kesatuan sistem itu ya. Dan tentu beda dengan tentu kosmologi ateistik tadi ya. Itu gitu Mas Taufikul dan Mas Abizar atas jawabannya. Itu begitu. Baik, terima kasih kepada Mas Gigi dan Mas Taufik yang sudah menanggapi dan juga bertanya. Ini ada satu lagi Mas, pertanyaan dari Bu Elisa. Nah, Ya. ini mungkin saya bacakan ya. Mengapa hukum alam bersifat sangat matematis dan bagaimana jikalau alam semesta ini mirip seperti teori Darwinisme pula, atau saya katakan istilahnya Darwinisme kosmologi, bagaimana tanggapannya Mas? Ini tuh. Iya, kenapa alam semesta ini begitu teratur ya, itu kan begitu. Kalau dalam kajian TSKT, keteraturan itu adalah konsekuensi dari keterbatasan. Itu yang membedakan antara argumen teleologi dengan argumen dengan TSKT ya, Bu Elisa. Kenapa kok bisa begitu? Karena begini, karena keterbatasan kausalitas itu ya, tadi ya hakikatnya kekurangan, kebutuhan, ketergantungan, dan gradasi realitas tadi itu, dan juga keterbatasan material dan imaterial ya tadi ya, maka satu variabel utama yang harus ada dalam keteraturan adalah harus ada goals atau tujuan atau garis akhir. Kalau nggak ada tujuan, nggak mungkin ada yang namanya unsur-unsur yang itu bekerja sama mengarah pada satu titik tertentu. Itu nggak mungkin ada. Kalau nggak ada goal ya, nggak ada visi, ya nggak ada arah. Itu kritik saya utama terhadap serba kebetulan. Ketahinggaan itu di situ. Jadi
Kalau tak hingga itu kan nggak mengenal goal ending, nggak mengenal tujuan. Yang ada hanyalah mekanisme serba acak, nggak karu-karuan tanpa akhir. Kalau konsekuensi seperti itu, maka apa? Tidak ada keteraturan sekalian. Karena apa? Tidak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nggak ada yang namanya fungsi, kedudukan. Apalagi siklus yang berulang. Itu kan khas sistem ya. Khas keteraturan kan di situ kan ya. Itu juga kelemahan argumen trilogi yang ya tentu dia fokusnya pada desain tapi nggak menghubungkan dengan kausalitas. Lemahnya di situ. Nggak menghubungkan dengan kekacauan juga, ditolak sama dia. Duh, kalau kekacauan ditolak, itu juga fatal. Karena gini loh, kekacauan itu adalah konsekuensi dari keteraturan yang menurun. Jadi nggak usah takut kekacauan. Kekacauan itu fakta kok kan begitu. Kekacauan itu juga menunjukkan adanya keteraturan sebenarnya. Keteraturan yang menurun. Jangan ditolak itu kan seperti itu. Kalau ditolak maka apa? Keteraturan itu stabil, apa larinya? Tak hingga itu kan gitu nanti jatuhnya. Kan paradoks kalau begitu. Nah, jadi keteraturan itu adalah konsekuensi dari keterbatasan, Bu. Kan begitu kan. Jadi bukan random, bukan acak, bukan kebetulan apalagi kayak kata multiverse itu ya, teman-teman sekalian. Jadi ada yang namanya tujuan, ada yang namanya fungsi kedudukan. Sehingga ada yang namanya keteraturan. Kenapa kok matematis? Matematis itu basicnya adalah dari pola universe. Bukan hanya matematis, Bu, tapi bersifat ya fisika juga bersifat filosofis, gitu kan begitu. Kita bisa berargumen, menarik pola begitu ya, menurunkan pola menjadi studi kasus dan sebagainya. Itu karena ada keteraturan kan begitu kan. Nah, oh masih muda ya, mohon maaf. Tak celuk ibu sampean. Calon ibu ya pastinya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, misalkan filosofis itu juga menunjukkan kenapa kok teratur. Matematis itu menjelaskan apa pola kuantitas. Itu seperti itu, Bu. Nah, kalau itu digunakan untuk debat teis dan ateis, ya sebenarnya argumen ateisme itu nampak lemah gitu ya. Walaupun dia itu kebanyakan, bukan kebanyakan ya, ada sebagian pihaknya adalah saintis. Tapi mereka punya problem epistemologi. Mereka punya cara pikir yang bersifat materialis positivistik. Materialis positivistik, satu kelemahan mendasarnya, yaitu apa? Sangat reduksionis. Apalagi positivisme. Positivisme itu jauh lebih ekstrim daripada materialisme. Positivisme itu, Mbak, itu bahkan nggak mau mengkaji hal metafisika itu kan begitu. Padahal itu dasar kan begitu kan ya. Kayak universalitas, itu apa sih? Orang positivisme itu kan cenderung begitu kan dan sebagainya itu kan. Padahal dia juga mencari universalitas kan begitu kan. Dan kalau diaplikasikan dalam kosmologi, banyak kelemahannya, Mbak, yang saya kajikan di sistem kritik ateisme ya, di forum ini juga waktu itu. Misalkan gini, sekarang ateisme itu bersembunyi atas argumen multiverse atau argumen alam semesta berjumlah tak terhingga gitu ya, jamak begitu kan. Coba tanya ke mereka, apa buktinya multiverse itu ada? Nggak akan bisa jawab, Mbak, karena emang nggak ada buktinya gitu kan begitu. Nggak ada buktinya. Ekstrimnya apa? Mereka bilang, udah terima aja. Ini teori yang paling modern. Dalam sains sekalipun ada dogma, Mbak. Betul itu. Bahkan para penggagas multiverse itu dia ngebully gitu ya. Maksudnya ngebully orang yang mengkritik multiverse dengan istilah poperazi. Bukan paparazi, popper. Tahu Karl Popper ya? Karl Popper itu kan mesti menuntut verifikasi dan falsifikasi itu ya. Nggak usah digitukan. Udah multiverse itu pasti benar. Udah, jadilah dogma. Dogma sains. Itu kan begitu. Karena memang nggak ada bukti kan begitu kan ya. Keberadaan multiverse terlalu apa ya? Kalau saya bilang terlalu halu gitu ya teori itu. Karena bayangin ya, untuk menjelaskan satu universe kita yang kebetulan itu katanya, kita harus bisa menjelaskan universe lain berjumlah tak terhingga. Kenapa alam semesta seperti sekarang? Karena ya kebetulan kocokan arisan keluarnya adalah seperti ini. Di antara universe tak terhingga. Berarti untuk menjelaskan satu universe, kita harus memahami universe yang tak terhingga. Bayangin, Mbak, satu per tak hingga itu berapa? Ya tak hingga kan?
nggak selesai. Nah, itu kelemahan mereka di situ. Mereka pengen lari dari keberawalan, keterbatasan, tapi mereka juga akhirnya kebulet sendiri, itu kan begitu ya argumen mereka. Artinya apa? Sematematisnya beli mereka sekalipun ada kontradiksi di dalamnya dan tidak valid secara realitas. Itu kelemahan mereka seperti itu ya, Mbak. Kalau Darwinisme saya jujur nggak kuasai, mohon maaf Mbak. Itu bukan bidang kajian saya ya, biologi dan kawan-kawan itu. Saya maksudnya pada masalah kosmologi aja. Gitu, Mbak Elisa. Kurang lebihnya mohon maaf ya, ada kekurangan mungkin begitu. Mas, maksud ini menanggapi dikit ya. Yuk. Maksud saya Darwinisme kosmologis itu bukan berarti secara biologi pure gitu. Saya menggabungkan dua istilah itu karena kan tadi katanya keteraturan, tetapi saya merasa itu kayak seolah-olah kosmos itu tuh bergerak seperti teori Darwinisme, yaitu seleksi Oh, gitu. Ada alam ya, semesta ya. atau kosmos yang beraturan, ada yang enggak juga gitu, Mas. Oke, Ya, makasih. makasih Mbak Elisa. Memang begini, kekacauan dan keteraturan itu dua mata uang yang itu saling bergantian ya. Memang ini menariknya ya, harus membaca fakta itu sebagaimana adanya. Jadi jangan menolak kekacauan, itu fatal nanti. Fakta itu kan fakta ya, jangan ditolak, itu kan seperti itu. Alam semesta kita itu memang teratur gitu ya. Dia punya sistem, punya desain, tapi ingat dia semakin menuju chaos menurut hukum termodinamika kedua. Itu teori sainsnya. Kalau dalam teori filsafat ya TSKT tadi itu, ya wajar karena dia punya batas. Dan keteraturan adalah perwujudan dari batas. Maka dia wajar menuju pada kekacauan dan keberakhiran. Itu Mbak kritik kita kepada yang namanya argumen ateisme yang serba kebetulan itu. Karena kalau tak hingga memang apa konsekuensinya? Kebetulan. Nah, maka dari itu kita bantah ketahinggaan, itu kan begitu kan, sehingga tidak bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Karena ketahinggaan itu menjelaskan keteraturan dan kekacauan itu dengan serba kebetulan tadi, multiverse tadi yang sudah saya bantah tadi. Begitu Mbak Elisa tambahan saya kurang lebihnya. Oke. Terima kasih kepada Mas Gigi dan kepada Mbak Elisa. Maaf tadi kita manggilnya Ibu. Maaf ya Mbak Elisa. Oke. Nah tadi Mas ini ada sedikit tanggapan dari Mas Taufik tentang yang tadi tentang apa tadi? Katanya belum bisa on mic. Jadi saya bacakan mungkin ya. Iya. BTW dalam kalam menurut saya makna jauhar munfarid hanya merujuk pada elemen yang tak terbagi lagi. Entah atom atau quark, istilah tepatnya bukanlah urusan kalam untuk membahasnya. Jika diperlukan lagi yang lebih tak terbagi dari atom atau quark nantinya, maka itulah jauhar munfarid. Mungkin itu Mas, tanggapan dari Mas Ya, Taufik. intinya kan struktur terkecil ya, itu kan seperti itu kan. Dalam hal ini saya sejalan dengan Asy'ariyah itu kan begitu. Intinya tidak mungkin bisa dibagi sejumlah tak terhingga itu aja. Jadi perkara apakah apakah quark dan lepton, apakah ada lebih kecil lagi? Lah ini saya juga tidak menguasai bidang tersebut ya, fisikawan yang itu lebih menguasai. Adapun sekarang kandidat terbaru teori string itu teori Dawai namanya. Jadi quark itu ada yang lebih kecil lagi namanya Dawai. Tapi dia harus melibatkan dimensi tambahan. Itu juga masih banyak kontradiksi dan apa ya masih nggak terbukti itu kan seperti itu. Intinya kalau saya pribadi itu eh, tetap dia punya terhingga itu kan seperti itu. Karena apa? Kalau kita bisa membaginya lebih kecil dan menggabungkannya lebih besar, maka ada namanya pengurangan dan perkembangan. Pengurangan dan perkembangan itu hanya bisa terjadi pada keterhinggaan. Kalau dalam ketahinggaan itu nggak mungkin ada namanya pengurangan dan pengembangan karena semua bersifat stagnan. Karena semua bersifat ya sebagian dikurangi tetap tak terhingga itu kan seperti itu ya. Jadi, karena berkurang sampai dia mentok itu kan begitu kan. Itu sih jawaban saya untuk lanjutan ya untuk Mas Fatul ya. Itu kan gitu. Oke.
Oke. Baik, Itu makasih apa Mas? Mas Gigi, sama Mas Taufik juga makasih telah menanggapi. Di sini sebenarnya ada sedikit ini ya, tanggapan yang tadi mungkin Darwin, mungkin ini yang terakhir mungkin, dan nanti bisa langsung Mas Gigi sekalian closing statement. Mungkin saya bacakan aja mungkin Mas Gigi ya. Ini yang terakhir. Jadi katanya itu, jikalau menurut beberapa ajaran agama bahwa manusia itu berasal dari sepasang manusia, yakni Adam dan Hawa, dalam hukum Darwin tentang evolusi disebutkan bahwa spesies yang ada itu karena hasil penyesuaian dengan alam selama ribuan tahun atau jutaan tahun. Jadi manusia itu berasal dari sepasang manusia atau hasil evolusi nenek moyang. Mungkin itu bisa ditanggapi dan sekaligus closing statement. Terima kasih Mas Gigi. Iya Mas, sebelumnya aku mohon maaf ya kalau masalah evolusi Darwin asal usul manusia itu, ya mohon maaf saya nggak menguasai bidang itu itu kan begitu ya. Jadi ya saya nggak bisa menjawab lebih lebih panjang itu kan begitu. Karena saya nggak menguasai bidang itu, takut salah Mas, itu kan begitu. Mohon maaf ya, apa fokusnya saya di kajian asal usul alam itu kan gitu. Mungkin closing statement dari Mas Gigi untuk terakhir. Ya terakhir ya. Oke. Ya. Makasih Mas Abizar yang sudah memandu dengan baik. Jadi closing statement saya adalah yang pertama, argumen kalam dan kontingensi itu memang dia menyusun argumen utama dalam rumpun argumen kosmologi begitu ya. Dia sangat populer, sangat populer dibandingkan argumen lain. Kalau argumen kontingensi, tokohnya itu banyak, mulai dari Ibnu Sina, Mula Sadra, terus apa namanya, yang terakhir yang di Indonesia yang terbaru itu kan ada siapa namanya itu, Ustadz Nuruddin, Mas Muhammad Ataka gitu ya, itu yang sempat viral Mas Nuruddin itu ya, debat dengan Guru Gembul itu ya. Kalam itu juga demikian, WLC, Andrew Locke, saya belum sebut Andrew Locke ya tadi nama ya, nanti di PPT saya silakan dibaca sendiri aja teman-teman. Nah, mereka jauh lebih populer dibandingkan argumen gerak, itu kan begitu ya. Mas bentar ya, ada gangguan dikit, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Ya maaf Mas, apa ada bocil lagi debat Nggak apa Mas. Lanjut aja Mas. depan rumah saya pas ini. Jadi dua argumen ini paling populer dibanding argumen gerak. Kalau argumen gerak itu sebatas Aristo, Ibn Rus, dan ya nggak banyak tokohnya itu kan seperti itu. Nah cuman berdasarkan keresahan saya, argumen ini tuh jangan sekedar diulang begitu ya. Diulang, dibahas ulang, akhirnya jenuh itu kan seperti itu. Harus sekedar dikembangkan. Misalkan kayak William Rowe, Richard Gere, terus Alexander Proust itu hanya mengembangkan argumen kontingensi punyanya Thomas Aquinas. Aquinas ngembangin punyanya eh, kawan-kawan Muslim misalkan, atau dari Aristoteles. Tapi cobalah kita berani mendekonstruksi, itu kan begitu ya, lebih radikal lagi. Jadi jangan terkotak, misalkan hanya pada argumen kosmologi, fokusnya pada asal usul alam. Kenapa nggak diperluas asal usul segala sesuatu? Ini kan lebih radikal, lebih universal, lebih menjawab masalah. Karena ateisme sekarang itu juga nyerang teis itu dengan multiverse. Bukan satu universe lagi dengan multiverse itu kan begitu ya. Dengan infinite regress imaterial, ini yang jarang dibahas. Paling yang bahas ya cuman siapa namanya itu, William Lane Craig, itu pun argumennya tadi menggunakan misal cukur Occam yang sangat, mohon maaf ya, sangat lemah tadi itu. Sebatas itu. Dan jangan terpatok pada klasifikasi, oke ini rumpun kosmologi, ini rumpun teleologi. Ini dikotomis dan reduksionis gitu loh. Jadi, lo berarti digabung-gabung aja mas, nggak gitu juga, enggak. Menggabung-gabungkan itu nggak cukup. Makanya saya mesti bilang, jangan berhenti pada sintesis, gabung-gabungin doang. Kan ada tuh
di Indonesia tokoh namanya Hamzah Yakub itu ya. Dia nulis buku Filsafat Ketuhanan, warnanya ungu itu, Mas. Ada banyak argumen ditumpuk semua. Itu menumpuk argumen itu nggak solutif gitu loh. Tapi bagaimana hubungan sistemik. Berangkat dari kritik argumen lama. Bongkar kalau perlu. Itu kan seperti itu. Atau misalkan bukunya orang Indonesia itu Amsal Bahtiar, mungkin kita tahu ya. Itu juga argumen-argumen ditumpuk gitu aja, tapi nggak dianalisis lebih lanjut. Itu kan begitu. Romo Magnis juga demikian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, enggak ya. Yang agak mending itu ini siapa namanya? Rektor UI itu siapa? Yang dulu Mas, siapa itu namanya itu? Komarudin Hidayat. Itu agak mending. Komarudin. Tapi beliau, mohon maaf, sebatas hanya resah begini. Argumen-argumen ini itu kalau berdiri sendiri itu nggak akan kuat. Kalau bisa digabung, tapi bagaimana gabungannya? Nggak ada. Nggak cukup hanya menggabungkan, tapi tadi ya melakukan dekonstruksi, lalu melakukan rekonstruksi. Itu yang saya tawarkan di situ, agar muncul kebaruan yang besar, apa yang melampaui dua paradigma ini dan dua rumpun besar argumen ini. Karena saya lihat paradigmanya itu masih paradigma parsial tadi ya. Keteraturan sendiri, kekacauan nggak diajak bicara, itu kan begitu. Kasihan kekacauan itu, nggak diajak ngomong, itu kan begitu. Terus fokusnya di kausalitas, itu pun ya asal-usul alam dengan argumen klasiknya tadi itu ya, yang saya tunjukkan berbagai macam kelemahannya. Itu sih tanggapan saya, tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan juga apresiasi positif saya terhadap dua argumen ini. Itu begitu Mas, semoga menjadi kontribusi dan juga pemikiran filsafat Indonesia bisa lebih maju ya, lebih mewarnai perkembangan filsafat global, itu kan seperti itu. Makasih Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Gigi. Oke, kita sudah di sesi akhir, kita sudah habis waktunya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, meramaikan diskusi bersama kami. Dan kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Mas Gigi, atas wawasan yang sangat luar biasanya dan telah memantik kita semua pada malam hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Gigi. Mohon maaf, ya. Mas Taufik, makasih Mas. Izin dulu.